Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, marilah kita sejenak beribadah. Kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami, memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami mengerti dan menghayati firman-Mu dan mempedomaninya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam surat 2 Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Sebagai ayat pembimbing renungan yaitu ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anak-Mu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Tema renungan kita adalah anak yang hidup dalam kebenaran. Sahabat renungan malam Salom, Rasul Yohanes dalam surat penggembalaan yang kedua yang dikirimkannya kepada jemaat mengungkapkan rasa sukacita yang besar ketika ia berjumpa dengan beberapa anak warga jemaat di kota perantauan mereka. Hal apa yang menggembirakan dari anak warga jemaat yang diketahui oleh Yohanes? Hal yang menggembirakan bagi Rasul Yohanes yaitu perilaku hidup anak warga jemaat itu, bahwa mereka meski berada di tengah-tengah masyarakat yang berkepercayaan sebagai penyembah berhala dan berperilaku yang buruk, tetapi anak jemaat itu setia beriman kepada Allah dan hidup dalam kebenaran dan berperilaku yang baik, hidup berpedoman kepada perintah yang diberikan Tuhan. Meski mereka begitu banyak menghadapi pengaruh-pengaruh dan godaan, namun mereka tidak terpengaruh atau tidak tergoda untuk menyembah berhala dan tidak terpengaruh untuk menyimpang melakukan perilaku yang buruk atau perilaku yang jahat. Pengaruh lingkungan dapat mempengaruhi perilaku hidup seseorang. Lingkungan yang buruk bisa membentuk perilaku yang buruk pada seseorang. Sebaliknya, lingkungan yang baik itu pun dapat membentuk perilaku yang baik pada seseorang. Tetapi itu terpulang kepada kepribadian seseorang. Jika tidak kuat, sehingga ia mudah terpengaruh kepada hal-hal yang buruk. Keteguhan iman dan perilaku yang baik yang dilihat Rasul Yohanes pada anak warga jemaat di perantauan itu adalah buah dari ketekunan orang tua mereka yang mendidik dan membina anak mereka dalam keluarga, sehingga terbentuk iman dan kepribadian Kristen yang teguh dalam diri anak-anak mereka. Kita mengingat ketika Musa mengajarkan hukum Taurat, ia menegaskan kepada para orang tua agar bersungguh-sungguh mengajarkan hukum Taurat atau mengajarkan firman Tuhan Allah kepada anak-anak dalam keluarga. Dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 7 hingga ayat yang ke-9 dikatakan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada
anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Dengan dibekali pengajaran rohani yang kuat, maka seorang anak bertumbuh dewasa dalam usianya dan dewasa atau tangguh dalam hidup imannya, sehingga ia mampu menghadapi pengaruh buruk dari lingkungannya dimanapun ia berada. Bahkan ia mampu menggarami dan mampu menerangi kepada orang di sekitarnya. Sahabat Renungan Malam Salum, pengajaran hikmat dalam Amsal pasal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dalam Amsal 29 ayat 17 dikatakan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Sukacita dari anak bagi orang tuanya tidak hanya karena anak itu berprestasi dalam kegiatan belajar mereka, tetapi juga jika perilaku anak itu adalah perilaku yang baik dan benar. Kedua pengajaran hikmat ini menegaskan betapa besar berkat yang diperoleh keluarga jika kedua orang tua tekun melaksanakan upaya pembinaan rohani bagi anak-anak mereka dalam keluarga. Sebab dengan pembinaan rohani itu, anak memperoleh pedoman iman yang kokoh, memperoleh pegangan nilai yang baik dan benar untuk perjalanan hidupnya ke masa depan. Kita menyadari di zaman sekarang betapa banyak pencobaan yang dihadapi anak-anak kita dari dunia sekitar mereka. Banyak predator yang hendak menyesatkan dan hendak menghancurkan masa depan hidup anak-anak kita. Itu sebabnya seorang anak tidak cukup hanya dibekali dengan pengetahuan, tetapi juga harus dibekali dengan iman yang teguh dan kekayaan akan nilai-nilai yang baik dan benar sebagai pegangan hidupnya, agar setiap kali mereka menghadapi godaan atau pencobaan, mereka dapat mengatasinya dan mereka menang atas pencobaan itu. Mereka tidak terseret ke dalam pengaruh perilaku yang jahat. Kesibukan kerja orang tua dan juga berbagai kegiatan sekolah atau kegiatan anak sering menjadi kendala bagi keluarga untuk melaksanakan upaya pembinaan iman dalam keluarga atau untuk melaksanakan ibadah bersama orang tua dengan anak dalam keluarga. Tetapi orang tua harus berupaya untuk bisa memperoleh waktu yang strategis agar orang tua bisa membina dan mengajarkan firman Tuhan, membekali anak dengan firman Tuhan dan nilai-nilai yang baik dan benar. Keluarga adalah tempat yang terbaik bagi anak untuk memperoleh pembinaan iman dan kepribadian yang tangguh. Marilah Bapa dan Ibu sekalian, kita lebih bersungguh-sungguh lagi untuk membekali putra-putri kita, mempersiapkan mereka ke masa depan,
supaya mereka bisa menang ketika mereka menghadapi berbagai cobaan. Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Tuhan Allah Bapa memberkati kita. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa kami, karena kami telah mendengar firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami memberi perhatian yang sungguh untuk membina anak-anak kami, mengajarkan firman Tuhan dan mengajarkan nilai-nilai yang baik kepada mereka sebagai bekal iman yang teguh dan kepribadian yang tangguh bagi anak-anak kami, agar mereka dapat mengalahkan pencobaan atau godaan yang mereka hadapi. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu, mereka yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, atau yang menjalani perawatan di rumah. Berkati pengobatan dan perawatan kepada mereka, agar mereka sembuh dari sakit mereka. Berkati dan lindungi semua pelayan kesehatan dalam menjalankan pelayanan kesehatan bagi para pasien. Ya Tuhan, berilah penghiburan bagi orang yang berduka. Engkau melepaskan mereka dari kesesakan dan menganugerahkan sukacita bagi mereka. Pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini. Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami, dan Engkau membangunkan kami esok pagi. Engkau mempersiapkan dan memberkati kami untuk bekerja sepanjang hari. Buatlah kami berhasil dalam pekerjaan-pekerjaan dan usaha kami. Berkati juga anak-anak kami dalam kegiatan belajar mereka. Terpujilah Engkau Tuhan, dengarkanlah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.